Spiritnya bernama Stacy ya. Selama hidupnya seringkali menerima siksaan fisik dari ayah tirinya. Dua-duanya ini serem mami, nggak ada cantik-cantiknya. Kamu kalau ketawa jangan mangap katanya. Ya ketawanya pakai bibir aja, senyum gitu. Soalnya takut. Kesannya kayak mau ngegigit kita. Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi boneka Furi Harun ya. Tapi kali ini Cika bakalan sedikit bercerita tentang teman barunya, yaitu Annabelle dan juga Raggedy Ann. Ya, tetapi sebelumnya mulai ke cerita ini jangan lupa apa Cika? Jangan lupa aktifkan loncengnya dan juga subscribe YouTube channelnya Furi Harun. Serta kalau kalian suka sama tayangannya, tulis komentar di kolom komentar ya. Oke, Cika, Mami mau kasih tahu tentang sejarah dulu ya. Sejarah dulu tentang boneka yang pertama yaitu Raggedy Ann. Nah, jadi Raggedy Ann ini merupakan boneka kain dengan benang merah untuk rambut dan juga hidung segitiga. Nah, pembuatnya adalah Johnny Gruelle ya. Jadi Johnny Gruelle ini menerima hak paten di Amerika Serikat untuk boneka Raggedy Ann-nya pada tanggal 7 September 1915. Jadi udah kebayang bonekanya udah lama banget dan udah tua banget ya. Lalu Raggedy Ann ini adalah karakter yang diciptakan oleh penulis Amerika Johnny Gruelle yang muncul dalam serangkaian buku yang dia tulis dan dia ilustrasikan juga untuk anak kecil. Jadi sebenarnya ini bukan boneka horor ya, tetapi menjadi film horor pada saat memang si Raggedy Ann ini menjadi salah satu boneka yang menghantui gitu. Dan Raggedy Ann-nya Kak Furi ini merupakan kolaborasi dengan Funky Doll Master. Jadi Funky Doll Master itu adalah salah satu doll artis Indonesia yang ada di Probolinggo dan masih sekolah loh, masih anak sekolah, tetapi dia sudah pintar meng-create Annabelle Raggedy Ann seperti ini ya. Jadi ini versi doll artis Indonesia namanya Funky Doll. Lalu yang kedua adalah Annabelle ya. Seperti yang udah kalian ketahui, mungkin untuk kalian yang sering banget nonton kontennya Kak Furi, pasti kok Mami Furi punya banyak Annabelle ya. Dari mulai yang kecil-kecil, dari mulai yang bahannya kain sampai yang bahannya lumayan besar dan berat seperti ini. Ya, jadi Kak Furi juga udah hampir nggak inget ada berapa Annabelle, tapi yang jelas ini adalah Annabelle terbaru ya. Jadi sejarah kenapa Annabelle-nya seperti ini untuk kalian yang penggemar Conjuring. Jadi Annabelle adalah film horor supranatural Amerika yang dibuat tahun 2014, ada Annabelle yang pertama ya, dan disutradarai oleh John R. Leonetti ya, ditulis oleh Gary Dauberman dan diproduksi oleh Peter Safran dan James Wan. Ini adalah prequel The Conjuring 2013 dan angsuran kedua dalam franchise Conjuring Universe. Nah, jadi film ini sendiri terinspirasi dari kisah boneka bernama Annabelle yang diceritakan oleh Ed dan Lorraine Warren. Pasti kalian udah tahu kan, ghost hunter paling fenomenal di dunia gitu ya. Dan film ini sendiri dibintangi, namanya tuh sama, si pemainnya tuh nama aslinya tuh Annabelle Wallis ya, Ward Horton dan Alfre Woodard. Jadi Mami Furi tuh seneng banget nonton film itu. Waktu itu Kak Furi nonton di Netflix ya. Terus ya ampun kok keren banget bonekanya, dan Kak Furi belum punya boneka ini, akhirnya Kak Furi order gitu. Dan buat kalian yang penasaran ordernya di mana sih gitu ya. Jadi boneka Annabelle versi Annabelle movie ini merupakan boneka yang dibuat oleh salah satu seniman Italia. Ya, dibuat oleh salah satu seniman Italia, namanya adalah Envy Props. Kalian bisa lihat Instagramnya, dia banyak sekali meng-create tokoh-tokoh horor ya, boneka-boneka horor untuk film-film horor tentunya ya, dan juga acara Thanksgiving, acara Halloween gitu, dia suka bikin-bikin properti yang lumayan creepy dan hasilnya bagus banget. Harganya memang nggak semahal Annabelle-nya The Scariest Closet, tapi ya lumayan lah, sekitar 15 jutaan untuk
untuk yang sebesar ini ya. Jadi boneka Annabelle versi Annabelle movie dan Raggedy Ann menurut Chika ya, dua-duanya ini serem mami, nggak ada cantik-cantiknya katanya. Terus mereka juga judes, jarang nanya sama aku. Mereka ngerasa kalau aku tuh bule loh, aku tuh lebih tinggi, rambutku pirang, putih. Ih kamu ngapain sih anak kecil, jangan di sini gitu ya. Jadi menurut Chika mereka itu katanya serem gitu ya. Jadi kamu jangan marah dibilang serem ya. Sebenarnya memang boneka serem itu ini loh Chika, banyak penggemarnya loh Chika. Kenapa sih kok Chika serem? Oh katanya ini suka berdarah-darah gitu ya. Oke. Nah jadi ini dari Itali ya. Terus juga Kak Furi mau ceritakan tentang isi spiritnya ya. Menurut Chika serem karena berdarah-darah. Oke, spiritnya bernama Stacy ya. Jadi usia Stacy 16 tahun dan Stacy berasal dari Norwegia. Ya, jauh, lebih jauh dari Thailand. Nah, terus meninggal karena penyakit kanker darah yang diderita dan selama hidupnya seringkali menerima siksaan fisik dari ayah tirinya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya Stacy ini anak yang baik ya, dari Norwegia. Dia menderita kanker darah memang dari kecil. Tetapi karena memiliki orang tua yang akhirnya bercerai, akhirnya Stacy tumbuh bersama ibunya dan juga ayah tirinya. Dan semasa hidup katanya ibunya itu kan sibuk bekerja, jadi seringkali dia ditinggalkan bersama ayah tirinya dan dia seringkali disiksa, dianggap sebagai anak yang membawa kutukan, membawa bencana karena orang tuanya kerja gitu, uangnya habis untuk berobat dia. Kasian kan Chika, jadi nggak boleh ngeledekin kalau sama Stacy ya. Jadi begitu kisah hidupnya Stacy. Lalu pesan-pesan untuk penonton dari Stacy apa? Ya, jadi kata Stacy, pesan-pesannya untuk penonton dan juga untuk Chika sama teman-teman di sini adalah don't judge the book by its cover. Jangan hanya menilai sesuatu dari covernya aja. Mungkin bonekanya serem, mungkin ada sebagian orang yang menganggap bonekanya dia, penampilannya dia itu creepy gitu ya. Tetapi sebenarnya hatinya dia baik dan dia juga seringkali berdoa, juga senang mendengarkan lagu-lagu rohani kayak gitu. Jadi jangan memandang sesuatu hanya dari covernya aja. Kadang kita ketemu sama orang cantik banget ya, kayaknya nggak ada jelek-jeleknya deh, tapi ternyata belum tentu hatinya secantik penampilannya. Jadi benar-benar harus dilihat melalui mata dan juga melalui hati gitu ya. Lalu yang Annabelle versi Raggedy Ann. Kalau dia tidak mau bercerita tentang masa lalunya. Ya, jadi kalau buat Mami Furi nih, dari 349 mungkin ya sekarang gitu, boneka arwah yang Kak Furi punya, kalau mereka tidak mau cerita ya Kak Furi nggak mau maksa. Jadi ada beberapa anak asuh yang memang mungkin kisah hidupnya terlalu kelam, terlalu menyedihkan untuk diceritakan, jadi bukan untuk dikonsumsi oleh publik. Jadi Kak Furi cukup menghormati. Tetapi tentunya untuk kalian yang nonton jangan lupa juga doain semuanya yang ada di sini ya, dan mudah-mudahan Raggedy Ann bisa happy ya dan bisa menemukan jalan yang terang. Lalu kenapa sih kata Chika serem si Raggedy Ann? Jadi kalau kata Chika tuh giginya Raggedy Ann tuh keluar. Kalau bonekanya sih enggak ya. Kalau bonekanya giginya masih ini, tapi kalau kata Chika giginya keluar dan gede katanya. Jadi susah kalau disikat. Kalau arwah nggak usah nyikat gigi, Chika ada-ada aja ya. Terus ini Mami Furu mau nanya nih, sereman Annabelle yang mana nih? Kata Chika nih, Annabelle yang ini apa si Raggedy Ann? Katanya kalau ngelihat dari giginya sih maaf ya kamu lebih serem katanya. Makanya mungkin kalau di depan Chika kamu nggak usah ngeliatin gigi kali ya, balem kalau kata orang Sunda mah geus balem gitunya, jadi nggak usah diliatin karena giginya besar. Nah, lalu Chika kenapa sih jarang nyapa Annabelle? Kalau kayak yang lain Chika suka nanya, suka nyapa, kenapa sih kok kalau Annabelle enggak? Kenapa?
Jadi menurut Cika tuh mereka tuh sombong, sok-sok bule gitu katanya. Jadi kayak ke anak-anak Asia, Thailand tuh kayak nggak mau. Padahal sebenarnya bukan sombong. Makanya kata si Annabelle, don't judge the book by its cover. Dia memang pendiam anaknya, nggak seneng terlalu banyak ngobrol gitu. Jadi kalau Cika ketemu sama dia, pasti Cika ngobrol, pasti dia mau jawab. Ya kan? Iya katanya. Oke. Lalu Cika seneng nonton film horor nggak? Semenjak kenal sama Mami, Cika seneng nonton film horor. Film horornya apa judulnya? Annabelle lah katanya. Kan ikut-ikutan Mami. Mami kan sering nonton Annabelle. Ya kalau Mami nonton Annabelle bukan karena ngelihat ceritanya, tapi karena pengen ngelihat bonekanya. Oh, kapan ya saya punya boneka kayak gitu? Siapa ya yang bikinnya? Itu bisa 2 hari 2 malam tuh mikirin, kalau belum ketemu tuh yang bikinnya dicari di Instagram, di internet gitu ya. Terus beli, dikumpulin dulu uangnya sedikit demi sedikit karena harganya juga lumayan gitu ya. Nah, pesan-pesan untuk duo Annabelle dari Cika. Pesan-pesannya apa? Katanya Ana maafin ya, Cika suka nyangka Ana itu sombong, padahal sebenarnya Ana tuh baik gitu ya. Terus kamu kalau makan keju jangan sendirian, aku juga kasih dong. Ya, tapi kata si Annabelle minta aja ke Mami gitu. Nanti anak-anak Looktap juga Mami kasih keju. Jadi permintaannya sebelum syuting dikasih keju nih, biar nggak nyakar Cika karena mau dibilang serem gitu ya. Nanti Cika ambil sendiri, nanti Mami kasih. Oke, kalau buat Raggedy Ann, kamu kalau ketawa jangan mangap katanya. Ya, ketawanya pakai bibir aja, senyum gitu. Soalnya takut. Kesannya kayak mau ngegigit kita, padahal sebenarnya enggak. Nah, kalau kayak begitu nggak boleh. Artinya Cika menghina penampilan arwah. Nggak boleh. Mau dia giginya gede, mau ada yang matanya hitam, itu nggak boleh dihina. Kan Cika juga sedih kan kalau ada yang bilang Cika serem. Sedih nggak dibilang sama orang? Cika serem, terus Cika suka nangis, Mami, ada yang bilang Cika serem Mami, enggak kok, Cika lucu kok anaknya Mami, gitu ya kata Mami ya nangis. Nah makanya Cika juga enggak boleh bilang boneka-boneka yang lain serem ya. Berarti sekarang udah temenan sama Annabelle sama Raggedy Ann, udah temenan ya. Oke teman-teman, jadi hari ini kenapa Kak Furi ajakin Cika juga gitu, karena memang mereka berdua adalah spirit-spirit yang sedikit sekali bicaranya. Jadi kalau betul-betul nggak perlu mereka jarang mau cerita. Tetapi terima kasih Ann sudah mau bercerita minimal tentang masa lalunya dia. Ya, dan Raggedy Ann meskipun dia belum mau menceritakan tapi nggak apa-apa, nggak usah dipaksa. Yang penting sudah dikenalin sama teman-teman semuanya bahwa Mami Furi punya boneka Raggedy Ann dan punya Annabelle. Nah kalau kalian pengen order Annabelle ini silahkan kalian langsung aja ke Instagramnya karena kita nggak open adopsi untuk boneka ini. Tetapi kalau mau Raggedy Ann kalian juga bisa adopsi di boneka Furi Harun ya. Atau mau adopsi Cika Series bisa gitu. Ya, oke sekian ceritanya untuk hari ini. Mudah-mudahan teman-teman semua yang pada kangen Cika ya sering nge-DM, Mami Furi mana sih Cika kok nggak pernah marah-marah lagi gitu. Jadi ternyata audiens tuh seneng banget episode yang Cika marah-marah sama Mami gara-gara Mami beli tas gitu. Jadi kangen ngelihat marahnya Cika. Kalau gitu nanti kita bikin Cika marah lagi ya. Mami beli tas lagi yang banyak ya. Iya, oke teman-teman, thanks for watching ya. Kak Furi mohon maaf kalau banyak kekurangannya ya. Terus juga apa? Agak sedikit nggak mengerti ya bahasanya Thailand. Mungkin buat kalian yang bisa bahasa Thailand bisa translate sedikit. Jadi kadang Cika tuh udah mulai pinter komunikasi bahasa Indonesianya, tapi bahasa Thailandnya masih keluar dan Mami Furi belum terlalu mengerti. Mungkin kata Cika. Terima kasih semuanya udah nonton, salam dari kita semua gitu kali ya. Iya, dan jangan lupa untuk yang udah nonton juga doain buat Ana, buat Raggedy Ann, Cika dan kawan-kawan di sini semuanya. Semoga mereka bisa segera menemukan jalan dan kembali ke Tuhan. Oke, kita ketemu lagi di episode Boneka Furi Harun selanjutnya. See you, bye-bye.